Assalamualaikum pemirsa. Anda sedang menyaksikan Pemuda Sarjana News seputar Rokan Hilir. Bersama saya, Iga Oktavianti, akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Rohil Riau masuk zona hijau corona, diizinkan untuk membuka sekolah. Satu-satunya zona hijau virus corona atau COVID-19 di Provinsi Riau hanya Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, wilayah tersebut diperbolehkan melaksanakan proses belajar di sekolah. Bahkan Kadikes Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan hingga saat ini hanya Rohil yang zona hijau, sehingga Menteri Pendidikan Nasional mengizinkan dilakukan proses belajar mengajar di sekolah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kendati diizinkan membuka sekolah, Mimi Yuliani Nazir juga mengatakan kebijakan untuk menentukan proses belajar tatap muka di sekolah tetap menjadi kewenangan pemkab Rohil. Selain itu, kewenangan boleh atau tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terakhir ada di keputusan siswa atau orang tua muridnya. Dalam kebijakannya, pemerintah mengharuskan syarat zona hijau corona untuk sekolah yang dibuka. Selain itu, proses pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dilakukan bertahap, mulai dari tingkat SMA atau SMK sederajat, dan 2 bulan selanjutnya tingkat SMP sederajat, dan selanjutnya baru tingkat SD dan PAUD. Mimi Yuliani Nazir juga menyebutkan, jika sekolah dibuka, jumlah siswa dalam kelas juga dibatasi, sehingga sekolah nantinya ada yang masuk pagi dan siang. Sekolah juga harus menyiapkan tempat cuci tangan, tidak ada ekstrakurikuler dan olahraga, guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Seperti diketahui, pemerintah melalui SKB 4 Menteri memutuskan mulai membuka sekolah kembali, tapi khusus untuk yang berada di zona hijau. Peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Berita selanjutnya, bantu Madrasah Suluk, Polsek Panimpahan serahkan material bangunan. Ki Haji Muhammad Nasir selaku guru Tariqat Naqsabandiyah terlihat ceria menerima kedatangan Kapolsek Panimpahan Ibtu Boy Setiawan SAP MSI beserta anggota lainnya Panimpahan Laut ke tempat pengajiannya. Kedatangan Ibtu Boy Setiawan dan personil Polsek Panimpahan Rokan Hilir Riau untuk bersilaturahmi dan mengantarkan bantuan material bangunan untuk Madrasah Suluk yang dipimpin Tuan Guru Ki Haji Muhammad Nasir. Kapolsek Rohil AKBP Nurhadi Ismanto SH MSI melalui Kapolsek Panimpahan Ibtu Boy Setiawan SAP MSI menyebutkan kedatangan mereka selain bersilaturahmi juga melihat dari dekat rumah suluk dan jamaahnya. Boy Setiawan juga mengantarkan material bangunan berupa 10 sak semen, 30 karung batu bata, dan 100 karung pasir. Tidak hanya itu, Polsek Panimpahan turut membantu dan berbagi untuk tempat suluk dan tempat ibadah Syufi ini. Batu bata, semen, dan pasir, menurut Ki Haji Muhammad Nasir, sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian bangunan rumah suluk pengajian Tariqat Naqsabandiyah yang dipimpinnya. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Nasir juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek dan jajaran yang sudi datang ke tempat suluknya. Berita selanjutnya, tiang roboh, jalan Bandar Baru di Teluk Pulai rusak berat. Tiang beton penjaga bodi Jalan Bandar Baru, Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir Riau, roboh sejak Selasa 17 November lalu. Akibatnya, akses jalan terputus dan tak dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Ambruknya tiang beton membuat
membuat bodi yang seminisasi beton jalan jatuh ke pantai. Penyebabnya diduga karena tidak kuat menahan hempasan gelombang laut dan tingginya curah hujan sejak awal November 2020 ini. Akibatnya, warga setempat Dusun 7 Kepenghuluan Teluk Pulai terisolasi dan memutar arah ke Jalan Bintang Baru agar dapat berpergian dari dan ke desa Teluk Pulai dan ke pusat pemerintahan di Penimpahan. Mustafa Hussein selaku penghulu Teluk Pulai menyebutkan ambruk atau roboh karena tak kuat menahan hempasan ombak dan gelombang air laut dan ditambah tingginya curah hujan. Mustafa Hussein mengatakan akan membuat jalan darurat. Menurut Mustafa Hussein, warga dari dan ke Teluk Pulai ke Penimpahan terpaksa memutar arah lewat Jalan Bintang Baru yang baru dibangun tahun lalu. Dia menyebutkan secara umum jalan-jalan di Kepenghuluan Teluk Pulai permanen seminisasi dan bertiang tinggi karena berada di atas permukaan pantai. Berita selanjutnya, diserang persoalan ijazah, tim Koalisi Ahad, masyarakat tak akan terprovokasi. Ketua Koalisi Pemenangan Asri Auzar, Fuad Ahmad atau Ahad, Iksan mengaku tak ambil pusing dengan fitnah-fitnah yang diarahkan kepada paslon yang diusung oleh Golkar, P3, Demokrat, dan Gerindra ini. Dikatakan Iksan, pihaknya siap membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada paslonnya melanggar ketentuan KPU, sebab KPU sendiri sudah memutuskan Asri Auzar sebagai calon karena sudah memenuhi syarat. Saat disinggung apakah pihaknya akan menuntut balik pihak-pihak yang memfitnah ini, Iksan menegaskan pihaknya tidak sampai berpikir ke arah sana. Sebab dia paham ini merupakan bagian dari dinamika politik. Seperti yang diketahui, Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 terus menyerukan Pilkada Rokan Hilir berintegritas. Setelah Senin lalu menggelar aksi di Bawaslu Riau, pada tanggal 18 November, mereka kembali melakukan aksi damai di kantor KPU Riau, Jalan Gajah Mada. Adapun indikasi temuan yang diperoleh oleh massa, yakni terkait adanya kecurigaan terhadap penggunaan ijazah pendidikan dari dua peserta pilkada, yakni terhadap calon Bupati Rokan Hilir Asri Auzar dan calon Bupati Rokan Hilir Afrizal. Menurutnya, dari hasil penelusuran dokumen dan informasi, ada kejanggalan yang memicu kecurigaan, yang mana Asri Auzar tidak menggunakan ijazah akademik S1 SH dan gelar akademik S2 MSI miliknya. Dari data yang mereka miliki, pada saat pendaftaran awal, Asri menyertakan kedua ijazah tersebut. Dua ijazah tersebut, S1 dan S2, juga dipakainya saat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Riau pada tahun 2019 dan Asri terpilih sebagai anggota DPRD Riau. Namun, kata pagar saat penetapan calon bupati dan wakil bupati, KPU Rokan Hilir tidak mencantumkan ijazah S1 dan S2 milik Asri tersebut. Pihaknya menduga terjadi penarikan dokumen ijazah pada proses perbaikan berkas administrasi calon kepala daerah sebelum calon ditetapkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pemuda Sarjana News. Pemirsa, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Saksikan Pemuda Sarjana News selanjutnya. Saya Iga Oktavianti. Wassalamualaikum.